Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberkati Tuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, pada minggu lalu kalian sudah mempelajari atau membahas tentang sel, baik itu sel prokariotik maupun sel eukariotik. Nah, kita mengulang lagi pelajaran kelas 10. Jadi dalam tingkatan organisasi makhluk hidup itu sel itu adalah merupakan unit terkecil suatu makhluk hidup. Kemudian kumpulan sel itu akan membentuk suatu jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk suatu organ. Kemudian kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ. Kumpulan sistem organ akan membentuk satu organisme. Kemudian kumpulan organisme akan membentuk satu spesies. Kumpulan spesies akan membentuk, nah ini ada ulang populasi terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah populasi akan membentuk suatu komunitas. Kumpulan komunitas akan membentuk suatu ekosistem. Nah, kemudian ekosistem yang memiliki ciri khas itu akan membentuk suatu bioma. Kemudian yang tertinggi tingkatan organisasinya adalah biosfer, itulah dunia seisinya ini. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang sel. Jadi menurut ada tidaknya membran inti, sel itu dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik yang terdapat pada kingdom Monera atau pada bakteri. Kemudian yang kedua adalah sel eukariotik, itu adalah sel di mana intinya sudah memiliki selaput inti atau membran inti. Selanjutnya untuk yang sel eukariotik atau organisme eukariotik itu dibagi lagi menjadi dua. Kita membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, di dalam sel itu akan tersusun atas beberapa macam organela. Jadi kalau kita nanti mengamati di bawah mikroskop, itu ada sel tumbuhan dan sel hewan. Itu sel itu dibagi menjadi tiga bagian menurut anatominya. Yang paling luar itu adalah membran sel, atau kalau pada tumbuh-tumbuhan itu di bagian luar membran sel masih terdapat dinding sel, tapi kalau pada hewan tidak memiliki dinding sel. Sehingga perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan itu kalau pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, kalau pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagian sel yang kedua adalah ruangannya ini, namanya adalah sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini terdapat cairan yang bersifat tidak bersifat cair dan tidak bersifat padat. Jadi seperti agar-agar, nah, seperti gel. Nah, kalau misalnya makanan ya seperti bakmi. Nah, bakmi bukan bakmi godok, bukan bakmi goreng, jadi bakmi nyemek. Nah, itu ya, jadi tidak cair, tidak padat. Itu di dalam sitoplasma ini namanya adalah cairan sitosol. Itu bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga dari sel adalah intinya atau nukleus. Baik sel tumbuhan atau sel hewan semuanya memiliki nukleus. Nah, di dalam sitoplasma ini itu terdapat bermacam-macam organela. Ada organela yang terdapat pada sel tumbuhan dan juga terdapat pada sel hewan. Tapi ada juga organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan tapi tidak terdapat pada sel hewan. Begitu juga ada organel yang hanya terdapat pada sel hewan tapi tidak terdapat pada sel tumbuhan. Ada yang tahu organel apa yang hanya terdapat pada sel tumbuhan? Ada berapa? Nah, ada tiga ya. Di antaranya dinding sel, itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kemudian vakuola hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kemudian pastida hanya terdapat pada sel tumbuhan, tidak terdapat pada sel hewan. Sementara organel yang hanya terdapat pada sel hewan ada berapa? Ada berapa? Waduh, dibaca bukunya. Ya, contoh tadi ya. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Kemudian flagel hanya terdapat pada sel hewan. Sentrosom hanya terdapat pada sel hewan. Itu ya.
Jadi ada organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan, tidak terdapat pada sel hewan. Sebaliknya, ada organel yang hanya terdapat pada sel hewan, tetapi tidak terdapat pada sel tumbuh-tumbuhan. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian silakan membuka buku atau nyari referensi di internet. Itu adalah macam-macam organel penyusun sel tumbuhan dan sel hewan. Tidak semuanya. Tugas kalian hanya ada 4. Mengetahui struktur anatomi atau bagian-bagian dari organel. Yang pertama adalah membran sel atau membran plasma. Cari gambarnya di buku atau kalian bisa mencari di internet. Kemudian nanti bisa digambar, bisa upload dari internet. Kemudian yang kedua, mitokondria. Cari gambarnya, bagian-bagiannya apa saja. Kemudian yang ketiga, kloroplas. Apa bagian-bagian kloroplas? Kemudian yang keempat, retikulum endoplasma. Cari gambarnya dan bagian-bagiannya. Nanti silahkan kalian buka atau link e-badunya. Nanti kalian bisa menggambar secara manual atau cari di internet kemudian baru dikirim. Mudah-mudahan e-badunya tidak error. Nanti kalau misalkan e-badunya error, nanti silahkan kalian kirim lewat WA Japri ke nomor saya. 085228 902. Nah, itu ya. Mudah-mudahan nanti e-badunya tidak error sehingga nanti kalian bisa mengirim lewat e-badu. Nah, mungkin itu ya sebagai pengantar untuk pembelajaran kali ini. Kalau nanti kalian ada yang kurang jelas, silahkan nanti kalian tanya lewat WA grup kelas atau japri kepada saya kalau malu-malu ya. Jadi bisa lewat WA grup kelas, bisa japri kepada saya. Oke, mungkin itu saja sebagai pengantar pada pembelajaran kali ini. Sekarang silahkan kalian berliterasi, mencari sumber belajar, bisa dari buku, bisa dari diktat dari saya, atau tanya ke Mbah Google. Kemudian jawab pertanyaan dari saya yang sudah saya sampaikan lewat e-badu. Demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.